kula langgeng, matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang masih support dan dukung channel ini. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada para sesepuh, bini sepuh, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita yang sudah memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan kepada kita, dan tidak lupa rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan kita hidup di alam semesta ini. Pada live kali ini kita akan membahas tentang meditasi. Sebenarnya meditasi ini adalah hal yang sangat simpel dan cara yang paling mudah untuk kita kembali ke dalam kesadaran diri ataupun kembali ke dalam relaksasi ataupun kejernihan hati dan pikiran kita. Namun ada berbagai cara dan metode dalam sebuah meditasi, tergantung tujuan kita dalam melakukan meditasi tersebut. Dan banyak hal-hal yang akan terjadi dalam meditasi tergantung pada pola pikir kita. Karena tujuan dari sebuah meditasi itu sendiri sebenarnya untuk mengembalikan kesadaran diri kita. Ada berbagai cara dan tujuan. Satu, tujuannya untuk kesadaran diri. Kedua, bisa untuk membuka titik-titik energi dalam tubuh kita, ataupun bisa juga untuk membuka aura kita, aura tubuh, meningkatkan kebijaksanaan atau kewibawaan. Nah, di sini banyak manfaat dari sebuah meditasi. Dan meditasi sendiri bisa dilakukan dengan secara biasa di rumah sendiri ataupun keluar menyatu dengan alam semesta, ataupun bisa dilakukan dengan berendam atau kungkum kalau bahasa Jawanya, dan bisa juga dilakukan dengan di bawah sinar matahari. Itu banyak. Jadi tujuan utamanya adalah meriset diri ataupun kembali kepada kesadaran diri kita. Ini sebenarnya fungsi dari meditasi. Makanya banyak dari teman-teman semua yang kadang bertanya bagaimana cara meditasi, bagaimana fungsi dari meditasi, dan banyak hal-hal yang dialami di saat meditasi. Karena untuk pemula ataupun teman-teman yang belum pernah melakukan meditasi, itu akan mengalami berbagai banyak hal di saat melakukan meditasi. Karena apa? Tubuh yang dulu tidak pernah diistirahatkan ataupun yang sering melakukan kegiatan, terus melakukan kegiatan dan tidak pernah berpikir tentang dirinya, dan akhirnya diam menjernihkan pikiran, sehingga di situ banyak gejolak akan terjadi. Karena apa? Energi-energi yang tertahan itu secara tidak langsung akan aktif kembali. Makanya kadang timbul gerakan, timbul hal-hal yang tabu bagi kita. Itu karena apa? Energi itu terbuka. Orang itu kalau mau berhenti sejenak, istirahat, menetralkan dirinya, kembali ke kosong atau semedi kalau orang Jawa itu, hening, suwung, itu gejolak dalam dirinya itu pasti terjadi. Itu bukan hal gaib, itu bisa dilogika. Karena dalam tubuh kita itu banyak titik-titik energi yang bisa menopang seluruh anggota tubuh kita. Nah, di saat ini tidak kita aktifkan atau jarang kita pergunakan, di situ semua akan tertutup. Sebenarnya orang-orang yang stres, orang-orang yang mudah terpengaruh, orang-orang yang dalam
mewujudkan tujuannya itu susah, itu sebenarnya masih tertutupnya ini, titik-titik energi ini. Nah, cara mengaktifkan kembali ataupun cara menetralisir kembali dalam diri manusia itu hanyalah dengan mensugesti diri sendiri lewat meditasi. Makanya sering saya bicarakan tentang meditasi. Karena meditasi ini memang sangat penting untuk diri kita, untuk kesehatan kita, untuk tujuan hidup kita, untuk kesadaran diri kita, agar kita tidak mudah terbawa ke ranah yang salah dalam hidup kita. Sebenarnya itu banyak. Makanya dari teman-teman monggo yang mau bertanya silahkan tentang keilmuan meditasi ataupun ilmu-ilmu yang lainnya, ataupun teman-teman memiliki permasalahan dalam diri teman-teman semuanya, monggo ditanyakan. Yang penting jangan sampai ada perdebatan, ataupun yang bisa memberi masukan kepada yang lainnya. Kang Purwanto, terima kasih. Salam Rahayu Gi. Ini jadi kita bisa belajar bersama gitu. Nah, monggo teman-teman yang mau sharing, bertanya, ataupun tentang hal spiritual, ataupun tentang hal meditasi, ataupun tentang hal apapun silahkan. Dengan senang hati kita saling bertukar pengetahuan antara satu dengan yang lainnya, agar kita apa? Kita bisa paham dan memahami satu dengan yang lainnya. Kita tidak usah pelit-pelit dalam ilmu lah. Ilmu yang baik itu yang diberikan kepada yang lainnya, apalagi bermanfaat untuk yang lainnya. Pina Asmaraman, Mas, saya mau belajar meditasi gimana bisa ngilangin sedih. Ngilangin sedih. Sedih itu adalah rasa. Rasa itu pusatnya ada dalam pikiran kita. Makanya di saat orang terlalu besar merasakan kesedihannya, itu akan ngefek pada pola pikirnya. Nah, di saat kita bisa merubah pemikiran kita dan menerima sesuatu yang membuat diri kita sedih itu kita terima dengan ikhlas, dengan legowo, dan mau berpikir kembali bahwa hidup itu tidak untuk sesuatu hal yang akan membuat kita berhenti pada satu titik. Contoh kesedihan itu satu titik. Kita harus bisa bangkit kembali. Bahwa masih banyak hal-hal yang harus dilakukan dalam hidup. Meditasi untuk menghilangkan rasa kesedihan sampai bisa lakukan dengan sangat mudah. Dengan sangat mudah kalau untuk menghilangkan kesedihan. Sampai bisa duduk tenang, atur pernapasan, kosongkan pikiran, hilangkan rasa sampean, lepaskan seluruh kesedihan sampean, melepaskan, meriset. Dan sampean di saat meditasi bayangkan sesuatu yang membuat sampean itu bahagia apa. Itu bayangkan dalam pikiran sampean. Rasakan di saat benar-benar terasa sugesti dalam diri sampean. Di saat sampean mengingat kesedihan sampean justru akan berubah menjadi sebuah kebahagiaan. Nah, di saat itu sudah benar-benar sampean rasakan, sampean tanamkan dalam diri sampean, tarik napas yang dalam, sampean buka mata kembali. Itu sebenarnya mudah. Itu sama saja sebenarnya tergantung. Orang itu tergantung sugestinya pada dirinya sendiri. Gitu Mbak Tina. Jadi kita harus kalau sedih sampean meditasinya pakai musik yang membuat sampean bahagia. Nah, ini sebenarnya simpel kan? Simpel sebenarnya. Kalau untuk menajamkan kebatinan, kita menggunakan musik yang bisa membuat hati terenyuh. Nah, itu enak sebenarnya. Meditasi itu enak, simple. Tapi harus sering dipraktekkan.
harus sering diperagakan. Itu mungkin sedikit masukan dari saya. Oh ya, teman-teman yang ingin gabung dalam grup Makrifat Jawa Channel bisa lihat linknya di kolom deskripsi channel, itu ada. Ini bisa sampai lebih detail kalau ingin konsultasi dengan saya. Itu nanti bisa bahkan kita bisa bareng-bareng kalau memang ada waktu, kita nanti bareng-bareng meditasi bareng bisa dengan panggilan video semua kan bisa, kita meditasi bareng itu juga bisa, nanti bisa saya arahkan. Itu sampai terbawa rasa, Mbak Tina. Oh, gini prinsipnya, orang hidup itu yang ditunggu adalah kematian. Orang meninggal itu sebenarnya mereka justru sudah menemukan jalan bertemu dengan Tuhan. Seharusnya kita tidak bersedih. Kitalah yang justrunya bersedih masih di dunia. Belum bisa menemukan jalan menuju Tuhan. Karena jalan menuju Tuhan itu yang real, kematian. Kalau mendekatkan diri dengan Tuhan, itu dengan cara menghargai seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Itu yang harus kita pahami, Mbak. Jadi di saat orang meninggal, kita bersedih, itu kita salah. Justru kitalah yang harus bersedih masih di dunia. Kita masih harus menunggu waktu. Kalau kita memang benar-benar percaya dengan Tuhan, justru kita bahagia. Di saat kita mau menghadapi kematian itu kita harus bahagia. Karena apa? Itu adalah salah satu cara kita kembali kepada Tuhan. Itu urusan kita nanti. Kita jangan khawatir dengan bekal kita untuk mati. Rahayu, Mas mau tanya cara mengatasi emosi. Kalau emosi, Mas, sampean ke cakra pusatnya. Itu untuk emosi. Sampean meditasi fokusnya pada cakra pusar. Sampean bisa telapak tangan sampean jangan yang kanan, yang kiri sampean tempelkan di pusar sampean. Itu nanti akan mereda emosi sampean. Gitu. Nah, jadi sampean meditasi tapi taruh telapak tangan sampean ini di pusar sampean, lakukan pernapasan di situ. Di saat emosi pun sampean tidak dalam meditasi, sampean saat emosi tinggi sampean bisa melakukan itu walaupun dengan berdiri atau apa, itu akan mengurangi rasa emosi sampean. Dia calon suami saya. Oh, gini Mbak. Ini dalam ilmu kesejatian. Agar sampean tidak terlarut dalam kesedihan sampean. Saya cuma hanya memberi motivasi kepada sampean. Orang hidup itu memiliki jodoh sejati. Jodoh yang benar-benar jodoh kita. Karena orang hidup itu kalau dalam ajaran Jawa itu tidak sekali, berkali-kali. Dulu yang pernah menjadi suami sampean itu juga mencari sampean di saat terlahir kembali. Itu namanya jodoh sejati. Di saat ada orang yang sudah mungkin sekarang sudah menikah ataupun sudah bersama kita, tapi tidak bisa memahami diri kita, bahkan meninggalkan kita, itu sebenarnya bukan jodoh sampai. Itu dulu berarti mengikuti rasa kita. Mungkin kagum, mungkin senang, mungkin terlalu cinta. Terlalu cinta itu mengikuti rasa, hawa nafsu. Karena orang yang senang, orang yang cinta itu melindungi. Nah, terima kasih buat teman-teman. Dibantu like-nya juga. Dan monggo bertanya kembali, kita sharing loh. Ini saya tidak menggurui panjenengan semuanya, kita sharing.
Mungkin ada masalah-masalah dalam diri sampean tentang usaha, kesehatan, atau apa, kita bisa sharing-sharing. Bahkan ada yang mungkin sakit bertahun-tahun tidak sembuh, monggo. Karena kita agar bisa saling bermanfaat antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini tadi pembahasan kita adalah tentang fungsi meditasi. Fungsi meditasi. Meditasi itu kesadaran diri. Buat mbaknya yang kehilangan, kita juga harus kembali kesadaran diri bahwa manusia itu pasti kehilangan. Pasti. Orang yang ingin memiliki pasti kehilangan. Contoh kita ingin memiliki istri, kita nanti akan meninggalkan kedua orang tua kita untuk hidup dengan istri kita. Berarti kita kehilangan. Walaupun itu tidak hilang selamanya. Tapi pasti akan selamanya. Karena dalam hidup, raga manusia itu memiliki umur. Yang terpenting adalah jiwa. Karena jiwa ini yang akan kembali ke dunia. Dan bisa dalam bentuk apapun. Ini kalau dalam ilmu makrifat Jawa. Ilmu makrifat Jawa. Itu namanya nitis atau reinkarnasi. Dan yang menentukan kita nanti seperti apa itu adalah tingkah laku kita hidup sekarang ini menentukan kehidupan kita selanjutnya. Membawa dharma atau membawa karma. Itu kalau dalam makrifat. Nah, jadi buat teman-teman semuanya jangan berkecil hati. Orang hidup itu pasti mengalami ada dua hal. Ada orang jelek ya ada orang cakep, ya kan? Ada orang miskin, ada orang kaya gitu. Nah, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Ada yang memiliki, ada yang kehilangan. Inilah kesadaran diri kita. Di saat kita mampu menelaah arti sebuah kehidupan ini, kita akan semakin enjoy melakukan kehidupan. Karena kehidupan ini dijalani. Kita ini hanya menjalani kehidupan. Soal bagaimana itu urusan Tuhan. Tapi kita jalani. Tapi jangan lupa juga kita sebagai manusia itu dijadikan khalifah, utusan Tuhan yang harus menata kehidupan. Itu jangan lupa. Tapi kita bukan Tuhan. Kita hanya utusan Tuhan untuk menjaga keselarasan alam. Makanya bencana ini sebenarnya ulah manusia. Ada konflik-konflik itu ulah kita sendiri. Karena kita mengikuti rasa kita, tidak memakai apa yang dianugerahkan oleh Tuhan kita kepada kita. Itu sebenarnya. Monggo yang mau tanya kembali silahkan. Dan meditasi itu sendiri adalah mengembalikan yang ini tadi, kesadaran diri ini. Kalau spiritual semua orang sudah melakukan. Tapi spiritualah yang sejati, yang dengan kesadaran diri kita, jangan sampai terbawa oleh rasa kita. Karena orang yang terbawa rasa, ini ujungnya nanti, akhirnya itu hanyalah penyesalan. Pasti penyesalan. Tapi ya orang yang bisa menemukan rasa sejati dalam dirinya, yaitu rasa yang diikuti oleh akal pikir yang jernih dalam menentukan keputusan, pasti akan lebih hati-hati dan waspada dalam hidupnya. Tidak mudah mempercayai orang lain. Karena di saat kita merasa, kita harus juga berpikir. Itu yang dinamakan rasa sejati. Merasa juga berpikir. Berpikir juga dirasakan. Harus sinkron. Kalau ketemu Balian di Bali, orang yang bisa memanggil roh, apa itu benar? Itu tergantung keyakinan, Mbak Din. Tergantung keyakinan.
Tergantung keyakinan masing-masing. Manggil roh itu. Bisa, tapi tidak akan wujud. Tidak akan wujud. Bisa masuk dalam raga orang, namun itu cuma sugesti kalau bagi saya. Jadi orang-orang yang kesurupan, yang bisa bercerita, terus bisa ngomong, bisa diajak komunikasi, itu hanya sugesti. Orang-orang yang benar-benar kesurupan itu tidak akan berbicara, hanya ngamuk. Karena proses kesurupan itu sendiri itu bisa dilogikakan. Kesurupan itu karena terlalu banyak beban pikiran bisa, karena tersugesti oleh diri sendiri bisa, karena emosi kita terlalu tinggi juga bisa. Makanya orang bunuh orang itu karena kesurupan. Emosinya terlalu tinggi, tidak berpikir panjang apa-apa, yang penting dilakukan. Tapi setelah sadar, dia akan menyesal. Itu katanya kalau orang khilaf gitu. Sebenarnya bisa dilogikakan, orang khilaf itu bisa dilogikakan. Karena mereka menuruti hawa nafsu sendiri. Nah, itu sebenarnya. Jadi jangan terlalu ribet. Orang hidup itu jangan terlalu ribet. Dinikmati. Apapun masalahnya dinikmati. Kalau memang yang meninggal itu nanti jodoh sampean, akan ada raga baru dengan sifat yang sama yang akan mencari sampean. Yang akan mencari sampean. Kalau memang itu jodoh sampean, Mbak Tina. Yakin. Karena orang yang meninggal itu akan mencari raga baru apabila masih ingin bersama sampean. Jadi jangan bersedih. Walaupun orangnya lain, tapi nanti perhatiannya ataupun sikapnya itu pasti sama. Itulah yang dinamakan jiwa atau roh yang masuk ke raga orang yang pastinya akan tetap melindungi sampean. Mas Puguh Purwito, matur sembah nuwun. Oh ya, siapa ini teman-teman yang mau jadi moderator saya? Nanti saya kasih tanda biru, monggo yang mau bilang mau gitu aja, komen mau gitu aja, nanti tak kasih tanda biar kita bisa bersama-sama. Nanti bisa sampean bisa gabung juga di grup, nanti bisa lebih detail di situ. Mungkin sampean bisa langsung komunikasi dengan saya dengan cara detail, karena kalau di media sosial itu kita takutnya ada yang paham, juga ada yang tidak paham. Jadi kita ambil garis besarnya saja. Tapi untuk secara detail nanti bisa sampean sampean masuk ke dalam grup. Nanti di situ kita bisa bahas secara detail. Saya tidak nanggung kalau menjelaskan itu, saya tidak mau nanggung. Harus paham, benar-benar paham orang itu. Itu kalau bagi saya. Karena ilmu yang tidak dipahami seseorang itu akan menjerumuskan orang. Tapi di saat kita memberikan pembelajaran dengan dipahami, itu akan membawa orang itu ke ranah yang baik karena paham. Kalau tidak paham itu nanti susah. Itu pasti susah. Orangnya akan selalu bertanya-tanya terus dalam dirinya. Kok bisa gini, kok bisa gini, kok bisa gini. Karena tidak paham. Kalau sudah paham, pasti tidak akan ada pertanyaan. Saya ada di Cilegon, asli Madiun, Desa Klagen. Oh, dekat, tetangga sendiri. Saya aslinya Geger, Kaibon. Saya asli orang Madiun, Mas. Dekat. Oke, Mas Puguh, tak jadikan moderator juga lah, sama-sama orang Madiun. Bentar. Saya orang Madiun aslinya. Saya orang Geger. Madiun Kabupaten, tapi bukan sekolah saya dulu di SMK Taman Siswa Madiun.
Buat teman-teman semua, tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share teman-teman agar kita bisa belajar bareng. Pokoknya tujuan kita menebarkan kebaikan gitu saja. Kita berbuat baik kepada orang lain. Itu tujuan kita, itu aja. Biar enak. Karena hidup ini yang penting kita berbuat baik kepada orang lain. Untuk bekal kita kalau pulang, untuk bekal pulang nanti. Yaitu kebaikan, tingkah laku kita ini menentukan di saat kita mati. Bukan agama, bukan keyakinan, ataupun bukan apa-apa. Tapi tingkah laku kita hidup sekarang ini adalah yang menentukan kehidupan kita nanti setelah mati. Itu bisa saya jabarkan, bisa saya jelaskan kenapa seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau menjalankan meditasi, untuk pemula, usahakan pakai musik biar tenang. Karena untuk pemula ini yang penting rileks, belajar rileks dulu. Nanti kalau sampan sudah ke tingkat yang dalam saat meditasi, sampan bisa melihat sesuatu yang sampan sendiri tidak ketahui. Tapi untuk pemula, untuk tahap belajar, itu ketenangan diri yang penting. Di saat orang bisa tenang, nanti terus mensugesti diri sendiri. Orang itu lupa mensugesti diri sendiri, sering ngasih tahu orang tapi lupa memberitahu dirinya sendiri. Sering menyalahkan orang, lupa menyalahkan dirinya sendiri. Sering memperbaiki orang, lupa memperbaiki dirinya sendiri. Itulah orang. Karena apa? Ego. Pengen dipuja, pengen dipuji orang lain. Itu sebenarnya salah. Seharusnya kita lebih cenderung ke diri sendiri baru ke orang lain. Kebahagiaan pun juga gitu. Kita harus mampu membahagiakan diri sendiri, baru kita membahagiakan orang lain. Kita harus mencukupi diri sendiri, baru mencukupi orang lain. Baru kita kalau mau sodakoh itu pasti ikhlas, karena kita sudah cukup. Kalau kita belum cukup, belum kebutuhan kita belum terpenuhi, kita memberi ke orang lain itu pasti ada rasa sedikit kurang pas. Kayaknya pasti ada. Walaupun katanya ikhlas, itu pasti ada. Monggo yang mau ditanyakan kembali, kita belajar bareng di sini agar kita bisa memahami tentang ilmu kehidupan. Orang hidup itu dalam meditasi, itu kita menguasai dunia kita sendiri. Kenapa saya bilang alam kita sendiri atau dunia kita sendiri? Karena raga kita ini adalah alam. Dalam diri manusia itu ada alam semesta. Ada langit, ada bumi, ada suwung, ada sepi, ada rame, itu ada dalam diri manusia semua. Di saat kita bisa mengkaji diri, ataupun mencari sesuatu dalam diri kita, di mana letak Nur Muhammadnya, sifat-sifat kebajikannya, di mana ada jin dan setannya, hawa nafsu kita, di mana kita menemukan tujuan hidup kita, bagaimana kita harus hidup, itu ada dalam diri kita sendiri. Makanya yang bisa merubah nasib seseorang itu hanya orang itu sendiri. Orang lain itu hanya memberikan sugesti. Sebenarnya tidak bisa. Mengaktifkan cakra itu orang itu sendiri yang bisa. Orang lain tidak bisa mengaktifkan cakra. Bisanya hanya memberi motivasi, mensugesti. Tenaga dalam itu dirinya sendiri yang bisa. Mahiro, terima kasih, matur sembah nuwun, sudah hadir, dibantu like dan subscribe-nya. Nah, makanya kenapa ada sebuah filosofi bahwa segala sesuatu itu tergantung pada dirimu sendiri. Jalan itu pun yang kamu tempuh itu tergantung dirimu. Karena kodratnya manusia itu terlahir semua baik. Semua baik.
Makanya kalau prinsip saya hidup itu ini tidak mau jadi wayang, saya harus jadi dalang yang bisa mengatur kehidupan saya sendiri. Saya harus jadi apa, tujuan hidup saya harus gimana, saya harus seperti apa, gimana cara saya baik dengan orang lain. Saya tidak mau jadi wayang. Kalau jadi wayang nanti kita tinggal ditancapkan ini, kalau tidak digerakkan tidak gerak. Tapi kalau jadi dalang kita bisa menikmati, kita bisa mengatur ritme cerita kita, kita bisa membuat sejarah atau cerita pada diri kita. Kita bisa merubah menjadi apa-apa, ingin jadi satria bisa, ingin menjadi brahmana bisa, ingin menjadi dewa bisa. Karena seluruh sifat itu ada dalam diri manusia. Bahkan menjadi raksasa kita ini bisa. Karena kita memiliki hawa nafsu. Itulah sebenarnya yang dinamakan kaji diri atau jati diri. Simpel kan sebenarnya, tapi banyak orang itu pusing mencari. Harus tirakat ini itu. Dan tirakat itu sebenarnya membawa kita hanya menuju kesadaran diri sebenarnya. Mbak Siti Ningtyas, terima kasih motor sembah nuwun sudah nyimak. Dibantu share-share-nya, like-like-nya, subscribe-nya yang belum subscribe, monggo. Biar kita bisa belajar bareng. Ini kemarin saya ada janji mau membuat tutorial meditasi untuk membuka aura ataupun kewibawaan diri. Nanti saya bikinkan meditasi untuk membuka aura, aura diri. Aura ini dipengaruhi oleh rasa kita. Di saat sedih itu nanti akan berubah. Aura kita akan sedikit redup. Tetapi di saat kita selalu bahagia, aura itu akan terus memancar, semakin besar semakin besar. Karena yang menentukan warna aura itu adalah rasa kita. Bahagia, sedih, atau gimana, itu menentukan aura dalam diri kita. Pokoknya yang penting orang hidup itu gimana caranya kita bisa mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan dalam hidup kita dan bisa berbagi dengan orang lain. Itu namanya urip urup. Hidup itu menghidupi. Tujuan orang hidup itu menghidupi. Menghidupi yang lainnya. Seperti tujuan kita sebagai orang tua menghidupi anak kita nanti menghidupi cucu kita nanti menghidupi yang bawahnya lagi. Itu sebenarnya tujuan orang hidup. Jadi jangan ribet. Yang penting kita berbuat baik, memberi kebaikan pada orang lain, itu sudah cukup. Karena orang-orang yang sudah mampu bijaksana, bijaksini, berbuat baik, menghargai, itu sudah tidak membutuhkan aturan apa-apa. Karena apa? Tidak pernah melanggar aturan apa-apa. Karena sudah baik. Makanya orang Jawa ngomongnya urip itu sing penting becik. Orang baik itu belum tentu becik. Tapi orang becik itu pasti baik. Itu kalau Jawa. Makanya yang jadi pedoman saya, orang hidup itu saya yang penting becik. Tidak usah terlalu ribet ngurusi sampai Tuhan diurusi gitu, tidak usah. Kita ini makhluk, kita ini manusia. Tugas kita yang menghargai makhluk yang lain gitu aja. Itu namanya makrifat. Tidak usah ribet-ribet. Sesuatu yang tidak ada yang tidak usah dicari. Sesuatu yang ada itu dibikin sebaik mungkin. Dengan kreativitas kita, dengan akal pikiran kita akan membawa manfaat untuk yang lainnya. Itu namanya orang hidup. Jadi jangan ribet. Terlalu banyak ilmu itu yo. Tidak baik, satu ilmu aja tapi dilakukan itu. Itu lebih baik daripada 1000 ilmu tapi tidak ada manfaatnya. Hanya tahu aja buat apa kalau tidak dilaksanakan. Ya tahu ya dilaksanakan kan gitu. Ya cuma saya ngomongnya gini lah, blak-blak gini saja. Memang saya tidak suka sih. Nah, terlalu kita banyak rahasia itu tidak suka. Ya udah kita ngomong seenaknya aja. Kita namanya belajar. Belajar itu kita tukar kaweruh. Ya kalau kamu tahu, saya dikasih tahu. Kalau saya tahu, saya ngasih tahu kamu. Kan itu namanya tukar kaweruh.
Bukan saya gurunya, sampean muridnya, itu bukan tukar kawruh namanya. Itu namanya belajar sekolah. Namanya orang tukar kawruh itu ndak ada yang pintar, ndak ada yang bodoh, semua sama. Itu baru tukar kawruh. Kalau bagi saya seperti itu. Oke, buat teman-teman semuanya, monggo dibantu like-like-nya yang belum tombol like. Semoga saja kita bisa di channel Makrifat Jawa channel ini kita bisa memberi manfaat untuk yang lainnya. Bukan hanya soal meditasi, sampean bisa tanya soal lainnya. Yang penting soal spiritual. Soal spiritual tentang fenomena apa yang sampean rasakan ataupun sampean hadapi. Itu sampean bisa tanya. Agar apa, sampean tidak terlalu bertanya. Satu saja, kalau istiqomah itu lebih cepat memahami. Istiqomah. Istiqomah itu yang seperti apa? Istiqomah itu yang mendapat ilmu dijalankan, itu namanya istiqomah. Bukan ilmu dipamerkan atau dibuat perdebatan, itu namanya bukan istiqomah. Karena istiqomah ini ukuran apabila ilmu itu sudah memberi manfaat untuk yang lainnya, itu namanya istiqomah. Kalau sampean pengen tahu. Kalau belum bermanfaat, sampean mau ibadah, mau sembahyang, tapi sampean belum bisa memberi manfaat orang lain, sampean itu hanya menjalankan rutinitas, belum istiqomah. Nah, mungkin live saya ini malam ini nanti tidak lama-lama. Masalahnya saya tadi ada ritual teman-teman saya di sini baru menjalankan puasa Pati Geni. Ini saya mengontrol teman-teman. Ya, ini untuk pembelajaran, hanya sedikit pembelajaran dari saya karena saya mantau ini di rumah saya ini ada yang lagi tirakat, ada teman-teman di grup ada yang tirakat di sini. Nah, itu untuk mengetahui jagat padang dan jagat peteng. Kalau gelap itu seperti apa, kalau terang itu seperti apa, itu kan sebenarnya orang hidup. Kalau kok jin kok keluarnya gelap terus, tidak mau keluar terang, itu kan apa? Ini saya lagi mantau, makanya nanti saya tidak bisa lama-lama untuk live streaming kali ini. Yang penting untuk meditasi itu harus sering dilakukan ataupun sering dilaksanakan. Karena ilmu itu tidak sekali bisa langsung dipahami. Ilmu itu harus berulang-ulang kali dipahami, dicermati, terus dijalankan. Percuma sampai punya ilmu tapi tidak pernah dijalankan ataupun tidak bermanfaat, itu percuma. Itu sampai hanya pinter tapi belum bermanfaat. Kalau pinter itu banyak sekarang. Setiap tahun lulusan universitas itu orang pinter semua. Tapi mereka bermanfaat untuk hidupnya ataupun orang lain itu tidak semua orang mampu. Makanya tetap hati-hati, tetap waspada dalam hidup. Meditasi adalah sarana yang paling mudah dalam kita menentukan tujuan hidup kita. Dalam kita kembali meriset diri kita. Dalam kita kembali ke kesadaran diri kita. Karena itu sering-seringlah bermeditasi. Semoga kita bisa kembali ke dalam jati diri kita yang sebenar-benarnya. Karena cakra, aura, titik energi dalam kita ini tidak ada yang mampu membangkitkan ataupun tidak ada yang mampu membuka kecuali diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang ngomong bisa ngisi tenaga dalam, bisa membuka mata batin, bisa membuat itu bohong. Yang bisa mengaktifkan apapun dalam diri kita itu hanyalah diri kita sendiri. Orang lain tidak akan pernah bisa. Karena apa? Sesuatu itu ada di dalam diri kita. Tidak mungkin bisa diaktifkan dari luar. Harus dari dalam diri kita sendiri. Itu adalah akal kita, kecerdasan kita harus berpikir seperti itu. Jadi jangan sampai mudah terpengaruh. Ini tak isi tenaga dalam. Ini benda ini ada isinya, sudah saya isi. Itu bohong. Tidak ada ilmu seperti itu.
itu hanya sugesti yang mensugesti diri kita nanti sehingga kita percaya dengan sesuatu tersebut. Jadi dari saya terima kasih untuk yang menyaksikan live ini karena saya ada acara mungkin tidak bisa lama-lama, nanti bisa sampean komen-komen di komen saya, nanti akan ada pembahasan apa berikutnya nanti kita jelaskan. Hati-hati, waspada, jangan mudah terpengaruh sesuatu hal yang itu akan membawa sampean jauh dari kesadaran diri sampean. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sakum dumadi.